Ya itu jadi yang saya tahu dia pacaran sama perempuan. Taunya dari mana awalnya? Ada laporan juga, terus saya sering melihat sendiri juga buktinya gitu. Banyak mangsanya ternyata. Oh gitu. Saya sempat nyari mangsa. Sampai ada yang info, ponakan saya juga kena sama rombongan dia katanya gitu. Yang udah katanya dibawa ke hotel, divideoin dia. Buat disimpan. Kalau buat jadi mengancam ya? Kalau ini diancam, ini susah. Lapor polisi Pak itu. Ya? Kalau dia melakukan hal tersebut, kita tindak lapor polisi, itu enak banget. Nanti coba. Ini kan nggak jujur kita. Iya, makanya kan itu harus sama dokter ya Pak. Kalau sama saya juga pasti, kalau dia belum trust, belum percaya ke saya, kan ini baru kenal ya Pak. Pasti akan ada disembunyi-sembunyiin, dan itu hal yang wajar. Tapi kalau sama dokter, dokter lebih tahu celahnya. Kenapa nih kayak gini? Mungkin lebih ini ya Bu. Lebih detail lagi. Iya, lebih detail lagi gitu, alasannya seperti apa. Tapi kalau hal itu terjadi Pak, kita akan bantu untuk lapor polisi Pak. Tenang aja, kita nggak akan tinggal diam Pak. Karena ini kan anak di bawah umur, itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada pengancam jelas, itu ada tindak pidananya. Seperti itu, ya. Dan nantinya juga pasti akan bekerja sama dengan Komnas. Maka tadi saya bilang kita harus melibatkan Komnas Perlindungan Anak. Seperti itu. Nanti kalau perlu lagi kita pakai PPA Pak, Perlindungan Perempuan, Ibu dan Anak, gitu. Gitu Bu, karena ini generasi muda Bu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita selesaikan seperti itu? Mohon maaf, saya WA-nya. Maaf fokusnya ke si. Iya, makanya kita bingung, kok dua-duanya kita harus bawa, sedangkan itu kan adalah orang yang harusnya kita nanti akan laporkan gitu loh Pak. Mesti saya bilang Kak, kalau anak saya gampang dibawa ke mana? Rehab. Iya. Tapi ini si ini gimana nih, harus ditindak? Kata istri saya, udah anak kita dulu. Iya, soalnya kan kita yang perlu ditangani anak kita laporan anak kita ya, bukannya orang lain gitu. Ya, tadi pagi saya lihat FB TOP yang itu officialnya yang kasus Amel itu ya. Saya bilang, duh jangan-jangan kayak suami saya dia tolong ntar ngamuk-ngamuk. Pak. Bu. Itu juga nggak nyangka kita, maksudnya dengan kita kan sebenarnya total ya Bu ngebantu, tapi di satu sisi kan orang tua yang punya peran Bu. Kalau orang tua bilang stop, hentikan, kita kan nggak punya wewenang Bu. Pasti kita akan hentikan gitu, karena niat baik kita itu semata-mata atas dukungan dari pihak keluarga. Tapi kalau keluarga sudah menolak, ya otomatis kita tidak akan berani maju gitu Bu. Makanya pas kejadian kemarin juga saya kaget, kok malah jadi bapaknya marah sama kita gitu. Itu posisi Amelnya nggak ada di rumah ya? Sudah dia kabur dari rumah sakit jiwa. Gitu. Sebenarnya mau dikonsultasikan sama dokter. Dokter udah nyuruh rawat inap. Saya ditelepon jam berapa ya? Jam 1:30 ya? Jam 1:30 saya ditelepon. Terus bapaknya meng-ACC untuk pulang, Bu. Jadinya kok malah saya disalahkan gitu kan, bapaknya yang ACC pulang gitu. Makanya agak ini beda lah kasusnya ya. Kalau kemarin emang dia mengidap bipolar Bu. Bipolar akut Bu dari SD. Gitu. Jadi punya kepribadian ganda yang pastinya kan seperti itu, emosionalnya 5 menit naik, iya betul, dan kasar sih. Kalau bipolar seperti itu. Nah, makanya karena saya ngerasa sih kalau secara ini balik ngobrol biasa aja ya. Ini sih tenang ya Bu, gitu baik gitu. Tapi nanti kita sekali lagi takutnya ada trauma atau mungkin ada penganiayaan. Itu nanti akan kita lebih detail pendekatan lagi. Gitu. Bajunya udah disiapin belum? Baju udah siap belum? Buat apa? Nanti nginep takutnya. Nggak apa-apa ibu bantu doa dari rumah. Enggak, orang cuma di ini doang lah. Nanti kan dicek dulu dari rumah sakitnya. Nggak lama lah.
Ibu baik. Ya. Ini Ibu Maya bantu doa di rumah. Siapa bisa? Ya. Kalau udah bilang di sana enak. Ya udah nanti. Kalau temenin. Ya udah nanti dikonsultasin aja dulu, ntar pulang. Gak usah bawa baju. Bayangannya udah di sana tuh semua. Oh enggak dicek doang, nanti dibilang sama dokter. Ini bayangan dia gitu kalau direhab. Ya enggak lah, ngapain diikat? Masa diikat? Kan nggak kenapa-napa. Kamu ntar ketagihan kalau udah di sana. Ya. Demi ayah. Ya. Bentar. Demi ayah kamu. Bapak udah Pak? Udah. Si Mino. Oh. Kan tadi di sini di sana. Oh gitu Pak. Udah berapa lama Pak? 6-7 bulan. 7 bulan. Yuk sebentar aja konsultasi. Ya konsultasi dulu deh, nggak apa-apa, nggak usah nginep dong kata tante dong. Ya udah nggak usah bawa baju udah. Iya. Iya. Bawa aja Mau ini nggak kan apa-apa. lebih baik kan demi ayah, nggak usah demi ibu, nggak apa-apa. Demi ayah. Sayang sama ayah, lebih sayang sama ayah. Iya. Saya terus terang, saya orangnya keras. Keras. Nggak nyalain di luar ya. Mungkin awalnya dari rumah kan biasanya kayak gitu, entah pelarian apa gimana juga. Tapi seorang ibu pasti akan kayak gitu kok. Saya Karena kayak merasa khawatir. berdosa semenjak kejadian begini. Mungkin ini kesalahan saya terlalu keras. Enggak, Bu. Namanya orang tua pasti mau yang terbaik untuk anak. Saya belum balas. Kayaknya saya bilang ya ibu minta maaf kalau ibu galak apa gitu, banyak salah sama saya bilang gitu. Kalau hidup di luar ibu ikhlas, saya bilang gitu kan. Kali aja itu bisa tembus kesalahan ibu sama saya. Dia nggak mau lagi. Sudah siap? Ya. Sebentar aja, sebentar. Iya. Udah nggak usah bawa baju. Yang benar bajunya. Bawa pakai jaket aja. Iya, pakai jaket ya. Ya. Nggak enak pakai jaket tangan panjang. Ya. Ibu pilih mau yang mana? Mana? Tinggi ya, Pak? Tinggi anaknya ya? Tinggi, emang saya udah mau rencana mau masukin TNI. Mau nggak? Mau. Poli sebenarnya poli. Oh, senangnya poli, iya tinggi soalnya. Sebentar aja, nggak apa-apa. Jangan takut kan sama Kak Novi. Kenal. Nggak ditinggalin, nggak mungkin ditinggalin. Anak perempuan berapa Pak totalnya? Perempuan, semuanya belum. Oh, semua perempuan? Oh, 5-5-nya? 5 meninggal satu. Oh. Dua kakaknya meninggal umur 16. Ini 3 tahun ini. Oh, sakit? Leukemia. Oh. Dia Down syndrome awal. Down syndrome terus tapi grade-nya masih grade B normal, masih nyambung. Pas 2019 kenapa sebelum 2019 awal kosir. Jadi perempuan semua Pak. Yang ini dikandung? Perempuan juga 6. Udah cek di apa namanya USG perempuan kata dokter. Jadi kakaknya yang nomor 1 kelas? Kakak nomor 1 udah kerja. Oh, sudah kerja. Oke. Yang kedua meninggal, ini yang ketiga. Ya, Yang keempat? 4 sekolah. SD. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 5 kan. Nanti harus bisa jadi contoh yang baik untuk adik. Ya, untuk adik-adiknya. Sayang nggak sama adiknya? Sayang. Kardigan. Kayak sweater yang langsung pakai penyaran Dan cowok. Udah mulai kesini udah mulai kelihatan kan. Ini cowok. Gedong-gedong ya, oversize. Sebelumnya milih sama ibunya mah yang gaun. Pas SMP? Enggak, beberapa bulan kemarin ya. Ini udah pas kesini saya doang. Apa dendam sama cowok. Awalnya bentar normal cowok punya cowok. Kelas berapa Pak punya pacar cowok? SMP kelas 2, kelas 8. SMP udah pacaran? Iya.
SMP kelas 8 pacaran sama cowok. Teman Sampai sekolah. Iya, teman sekolah awalnya. Terus pas kelas 3 SMP putus kan. Putus, tahun pacaran. Enggak, apa? Setahun pacaran kan, terus Terus pas abis dari situ nggak ngejalanin hubungan lagi. Pas ngejalanin hubungan lagi sama cowok tuh kelas 1 SMA. kelas 1 SMA, putus. Karena kasar. Heeh. Terus Udah di situ nggak ngejalanin hubungan, ketemu sama cewek gitu. oh gitu, jadi karena dendam sama cowok. Ini juga didikan keras kan ya. Iya. Tapi keras sama tegas beda Pak, tegas Iya, mungkin. tegas ya tegas. Cuman penyampaiannya aja kali salah. Kayak dia mau ya gimana, mau kemana? Di jam segini main, ntar pulang jam 10. Ya namanya cewek kan Takut ya Pak. khawatir, ya. Apalagi dengan dia mengulangi gini kan, saya jadi gimana sih? Cuma ada penyampaian. Iya. Nah di luar dia ada yang lebih sayang sama dia. Gitu. Iya. Entah lah. Iya. Jadi kayak dikasih kenyamanan gitu. kenyamanan. Iya. Ada sih di sekolah kerja, hidupin dia. Kerja apa Pak? Kemarin habis laundry, ganti lagi terus dimsum, ya jaga dimsum. Pasti hidupin dia, nyukupin semua dia. Ya maksudnya. Ada fotonya Pak? Ada, Hmm. ada fotonya banyak. Mana? Mau dikirim? Iya, Boleh, sini mana mau lihat. Terkenal dari Pak dia Pak? Memang nggak mau. Terkenal pasti kalau di-share di Ibunya kalau nanya boro-boro dikasih. Buka HP aja depan ibunya kan. ngirim di grup Ciracas. Udah semua. Kenal ya? Kenal. Ngirim grup di Makassar, semua kenal. Makassar tuh jalan Pak? Iya, jalan Pinang Pinang Makassar ini Pinang Ranti. Oh. Ini Bapak asli sini? Enggak. Aslinya? Saya kelahirannya Mampang. Oh, Cuman Mampang. di Pinang Ranti 16 tahun. Oke. Mana coba salah satu aja. Temen dia yang normal nggak tahu kalau itu cewek. Oh gitu Pak? Nggak tahu pas main. Cepat cowok. Cepat bener-bener baju cowok semua pas main. Ini dia malam. udah mulai. Suaranya? Kan suaranya ketahuan Pak? Waktu main ke tempat temennya Hah? nggak ngomong. Oh nggak ngomong, diem aja. Disangkanya temennya itu pacarnya. Begitu saya WA itu cewek. Kaget sih. Oh, nggak kelihatan mukanya, setengah doang. Terus nggak punya juga. Oh itu. Di mana dia tinggal sekarang? Nggak tahu deh, udah habis dari masalah kemarin dia langsung Hilang. katanya pergi ke Depok. Oh tinggal di Depok. Kerja? Nggak tahu. Hilang komunikasi sekarang. Iya. Tapi dia ngerti nggak? Kenapa? Kenapa ngerti nggak? Untuk nggak komunikasi lagi tahu dia? Tahu. Oh, oke. Dianya gimana? Ya kayak apa sih? Kayak masih berusaha buat ngechat gitu dari teman-teman, tapi terus teman komunikasi ke aku gitu. Kamu tuh cantik loh Neng. Beneran, kamu tuh cantik banget. Ya? Dari yang dulu senengannya dress. Udah pas SMA ini senengannya kayak gini, kaos. Pokoknya udah mulai kaos-kaos, sweater-sweater, kata saya udah ini pakaiannya udah mengarah ke sana gitu. Jadi pakaiannya udah jauh bukan gitu. Kamu tinggi bisa jadi pramugari loh. Kalau udah lulus nanti sekolah. Ya kan? Tapi harus punya ijazah SMA, karena minimal pramugari SMA. Nggak kuliah nggak apa-apa. Ya kan? Mantan pramugari ini. Iya, saya mantan pramugari. Sekarang SMA. Sekarang gitu gimana ya? Berbarengan nih niat baik dia sama ini. Dia ngeliat keadaan orang tuanya, Kasihan pengen pasti. buktiin kan, Iya. dia pengen kerja bahwa dia mampu. Cuman dengan
belum waktunya maksud saya gitu. Iya. Tapi dia yakin bisa, karena memang saya didik dari kecil dia tegas, apa aja udah bisa, kerjaan rumah apa aja udah bisa, tanggung jawab dia udah tahu. Jadi cita-citanya mau jadi apa? TNI? Polisi? Enggak mau. Kenapa? Gus. Oh, jadi TNI. Iya, TNI. Nggak mau jadi pramugari? Enggak. Kakaknya yang buat jadi pramugari. Oh, kakaknya malah. Oh, kakaknya umur? Dua-dua. Tinggi juga? Tinggi. Setinggi ini? Sama aku. Lebih tinggi. Oh, lebih tinggi, Pak. Kemarin udah coba kemana? Bandung. Kerja apa, Pak? Enggak, tes di apa? Super Airjet. Di Bandung, di Jakarta banyak, Pak. Super Airjet. Panggilannya Semua biasanya di Cengkareng, Pak, di M1. Iya Iya, kan di dari sana Bandung dulu kan, terus Bandung. yang tes kedua baru di Jakarta. Cikareng, jadi nggak baca email. Heeh. 3 hari kemudian kan lolos di sana dari berapa ratus orang tuh. Saya anterin tuh nginep, Adek, lolos. Nanti tunggu ya email berikutnya. aku mimpi sama itu. Cikareng. Enggak. Dia nggak baca. Panggilan Terakhir. Yang terakhir. Itu gagal. Itu belum lama, Pak. Berapa? Tahun kemarin. 2024. Ya, 2022 lah. Tapi lumayan sakit. Tapi sekarang nggak tahu ya, saya terakhir itu dapat info untuk inisial ya Pak, kan kalau baru itu disebutnya inisial, bukan XP. XP itu kalau dari perusahaan mana gitu, airlines mana itu baru XP. Nah itu biasanya semua sekarang dari M1 Pak. M1 tuh Cengkareng. Biasa dari sana. Semua maskapai, Sriwijaya, terus AirAsia, semua biasa dari sana. Ya udah siap belum? Siap. Lu takut diapain, Didamping coba? sama tante itu. Emang nggak mungkin diikat, kamu kenapa? Kan nggak kenapa-napa, masa iya diikat tuh diketawain tuh. Enggak lah. Paling cuma dicek-cek tanya-tanya aja. Ya, nanti kalau ditanya ya jawab sama dokter. Jujur aja Neng, apa adanya Neng. Ngomong aja. Apa kamu dapat ancaman? Nggak usah mau. Kayak gini kamu udah bagus sih, Joy. Dia mau berusaha mau masuk lagi kan lewat teman-temannya. Betul. Dia udah ada terbuka ya. Udah ditutup semua aksesnya sama si Ayu itu. Kami masih berusaha lewat temennya. Mendoktrin dia. Oke, ya udah ya, jalan.